Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Kali ini saya mau buka suara terkait dengan PKS akan usung Anies Sohibul Iman menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Di mana Sohibul Iman adalah kader daripada PKS. Tapi perlu kita ketahui, apakah PKS itu sendiri bisa mengajukan pasangan ini untuk maju Pilkada Jakarta? Mari kita melihat dulu jumlah kursi yang dibutuhkan untuk maju gubernur DKI Jakarta, yaitu tidak salah, butuh 22 kursi. Sementara PKS hanya memiliki 19 kursi di periode 2024 ini. Maka dengan itu, untuk bisa mengusung kedua pasangan ini, PKS butuh partai lain. Partai yang mungkin punya jumlah kursi bisa memenuhi 19 tambah sekitar 3 atau 4 kursi untuk bisa menjadi 22 lebih. Nah, kalau PKS ngotot-ngotot harus memaksakan kehendak bahwa Anies harus pasangan dengan Sohibul, terus bagaimana dengan rencana partai lain? Mungkinkah muncul Nasdem ataukah PKB atau partai lainnya yang ingin mengusung Anies dan kader-kadernya? Dalam artian, siapa tahu partai Nasdem juga ingin Anies dengan Saronika, atau Anies dengan Wibi Andrinoka, atau mungkin dia juga ingin mengusung kader-kadernya untuk menjadi wakilnya Pak Anies. Nah, kalau partai-partai ini tidak ada yang mengarah, terus partai masing-masing bisa mengusung kedua pasangan? Nggak bisa. Oleh karena itu, saran saya untuk mengakomodir ini, Pak Anies juga menurut saya, mohon maaf Pak Anies, jangan terlalu jual mahal. Ridwan Kamil saja masuk partai politik, Ganjar Pranowo saja masuk partai politik, Jokowi dan anak-anaknya juga masuk partai politik, termasuk yang lain-lainnya. Semua masuk partai politik. Kenapa Pak Anies sendiri tidak mau masuk partai politik? Pak Anies juga jangan terlalu jual mahal. Karena apa? Pak Anies juga jangan terlalu merasa bahwa saya dibutuhkan oleh partai politik. Kalau Pak Anies berpikir seperti itu, marwah dan harga diri partai politik ini menjadi rendah. Karena apa? Pak Anies merasakan bahwa saya tidak punya partai, tapi partai membutuhkan saya. Kalau pemikiran seperti itu, berarti tidak ada artinya kader-kader yang membangun partai. Kalau Pak Anies berpikir begitu, ya sudah, Pak Anies maju sendiri tanpa partai politik, mungkin independen saja lebih tepat. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan ini, lebih baik Pak Anies masuk partai Nasdem. Jadilah kader, barulah pasangan dengan Sohibul. Jadi antara Nasdem dengan PKS masuk barang itu. Artinya 22 kursi itu menjadi penuhi. Kenapa? Nasdem memiliki 11 kursi di periode 2024 ini. Kalau 11 kursi maka ditambah dengan 19 kursi, total sekitar 30 kursi. Sudah cukup untuk maju antara Anies dari kader Nasdem dan Sohibul dari kader PKS. Jadi menurut saya, Pak Anies jangan terlalu jual mahal. Harus cari partai, gabunglah partai. Pak Anies juga dari Ormas Nasdem dulu. Jadi tidak masalah kalau Pak Anies, saya sebagai relawan Anda, mendorong Anda untuk masuk Nasdem, agar Anda menjadi kader Nasdem, lalu berpasangan dengan mungkin dari PKB-K, atau dari PKS-K, atau dari partai lain, mungkin dari PSI, atau PDIP-K, atau Gerindra-K, mungkin dari Golkar-K, PAN, dan lain sebagainya. Itu yang ingin saya bicarakan. Jadi kembali lagi, Pak Anies berhenti sudah jual mahal bahwa saya dibutuhkan oleh partai. Sudah tidak berlaku lagi deh Pak Anies. Lebih Pak Anies masuk dalam partai untuk bagaimana ketika Pak Anies jadi gubernur, Pak Anies juga punya kontribusi besar buat partai politik yang mengusungnya. Sekian dan terima kasih Fritz.